Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sivitas Manam, gimana nih kabarnya? Semoga kalian di rumah sehat-sehat ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, di sini ada pepatah mengatakan, tak kenal maka kata sayang. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Saya Angel Disa Darmawan. Saya Giri Valdi dan di sini kami sedang bersama dengan seorang guru yang sangat luar biasa, yaitu Miss Lily. Silakan Miss, perkenalkan diri. Okay, hello my students. I am Lily Soliha. I am an English teacher and also I am a curriculum staff in SMA Negeri 6 Cirebon. Oke, langsung aja kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung menuju ke pertanyaannya. Yang pertama, apa sih pengertian dari belajar itu? Pengertian dari belajar. Belajar itu artinya adalah changes. Changing artinya berubah. Dengan arti bahwa berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang negatif ke positif. Artinya perubahan positif dari segi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Miss, apakah ada perbedaan cara mengajar secara langsung dan secara daring, dan perbedaan cara belajar di rumah dan di sekolah? Ya, oke. Tentu saja berbeda ya antara mengajar atau pembelajaran di rumah dengan pembelajaran secara daring. Kalau di rumah maksudnya secara langsung ya di sekolah. Kalau belajar secara langsung di sekolah itu keuntungan yang pertama, kita bisa langsung interaksi antara guru dengan siswa ya. Memberikan materi juga lebih enak, lebih tersampaikan karena pada saat yang sama siswa kan bisa langsung bertanya kalau misalnya mereka ada kendala. Sementara kalau daring kan itu lebih ke satu sisi ya, lebih banyaknya satu sisi, kecuali kita menggunakan telekonferensi itu juga kan tidak semuanya bisa terakomodir gitu. Kemudian perbedaan belajar di rumah dengan di sekolah. Yang pertama kalau yang di rumah dulu ya, pasti waktu belajarnya harus rutin. Yang kedua, pilih waktu belajar yang kira-kira pikiran kalian itu nyaman. Kemudian pasti selalu harus berdoa dulu. Kemudian cari tempat yang yang menurut kalian itu kondusif atau enak untuk berkonsentrasi dalam belajar. Kemudian setelah 2 jam, jangan lupa untuk istirahat dulu selama kurang lebih 15 menit. Lanjut dengan memberikan catatan kecil atau tanda-tanda kecil, hal-hal yang penting yang perlu untuk yang digarisbawahi. Terus lakukan pengulangan dan latihan setiap hari. Itu kalau yang di rumah. Nah, kalau yang di kelas atau yang di sekolah, yang pertama tentu saja kalian harus tenang waktu belajarnya. Kemudian harus tertib membawa buku, membawa alat-alat tulis ya. Kemudian mencatat penjelasan dari guru, menghindari gangguan dari teman-teman yang ngobrol, yang iseng. Terus jangan lupa harus sudah terisi perutnya, artinya harus sudah sarapan dulu. Kemudian harus aktif bertanya kepada guru dan harus jujur dalam mengerjakan segala macam tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Mungkin itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Miss. Di sini, apakah peran orang tua itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di rumah? Oke. Tentu saja, peranan orang tua sangat penting, sangat berpengaruh karena ketika di rumah otomatis semua tindakan siswa itu kan yang melihat, yang memperhatikan adalah orang tua. Jadi orang tua itu berfungsi sebagai fasilitator, motivator, supervisor, pengawas, dan juga advisor, penasehat. Mungkin ketika anak-anak sudah mulai jenuh atau mulai melakukan hal-hal yang baik ya, yang tidak baik, yang seharusnya tidak dilakukan ketika ada pembelajaran di rumah. Jadi sukses atau tidaknya siswa belajar di rumah itu tentu saja tergantung dari orang tua juga salah satunya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Ibu, bagaimana cara belajar yang efektif selama masa pandemi COVID-19 ini? Oke, ada beberapa cara belajar yang efektif. Ini berdasarkan dari sisi psikologi ya. Yang pertama, rasakan dulu bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Ketika kalian merasa bahwa belajar itu adalah kebutuhan, otomatis akan dengan sendirinya mood kalian untuk belajar itu akan tercipta. Kemudian tanpa terasa kalian terus belajar setiap hari,
dan belajar itu tidak akan menjadi beban lagi. Yang kedua, belajarlah dimanapun kalian suka. Artinya seperti yang tadi Miss bilang, pilih tempat yang menurut kalian nyaman untuk belajar. Jadi kalau sudah, oh iya saya lebih suka kalau belajar di ruang tamu, oh iya saya lebih suka kalau belajar di samping rumah yang ada kolamnya, jadi itu membangkitkan mood saya dalam belajar. Kemudian yang ketiga, harus mencicil ya. Jadi jangan semua ditumpuk di satu hari, tapi cicilah materi, pelajari materi satu-satu, sedikit demi sedikit, tapi secara rutin terus dilakukan. Insya Allah itu akan berhasil. Kemudian membagi waktu belajar. Buatlah jadwal ya. Kalian harus membuat jadwal, misalnya hari Senin setelah Bada Isya akan belajar apa. Setelah sholat subuh akan belajar apa. Terus setiap hari membuat jadwal cara belajar kalian. Insya Allah kalau terus-terusan seperti itu sudah terjadwal waktunya, kapan belajar, kapan main, kapan nonton TV, kapan main game, insya Allah kalian pasti akan sukses. Disiplin waktu. Selanjutnya, manfaatkan fasilitas yang ada. Apalagi kan zaman sekarang ya sudah sangat canggih. Kalian belajar kan tidak hanya dari buku, tapi juga dari mana saja kalian bisa dapat. Misalnya dari mana? Handphone. Terus dari lingkungan sekitar. Terutama yang sekarang ini kan apa yang paling itu? Internet itu kan, medsos ya, media elektronik, media sosial itu penunjang untuk belajar saat ini. Jadi manfaatkan fasilitas, apalagi Miss tahulah HP kalian kan sekarang smart semua ya, jarang yang HP-nya tidak smart itu. Itu salah satu fasilitas yang harus kalian manfaatkan selain buku yang ada di sekolah. Selanjutnya membuat review ya, atau pemetaan. Buat catatan-catatan kecil atau pemetaan materi agar itu lebih mudah kalian tangkap. Oh mana materi yang penting? Mind mapping Nah gitu. itu mind mapping. Itu juga merupakan salah satu cara belajar yang efektif. Oke. Selanjutnya setelah mind mapping kalian buat kesimpulan. Setelah belajar membaca, mengambil dari sumber ini, sumber itu, kalian buatlah kesimpulan. Tarik kesimpulan inti dari materi yang kalian pelajari. Setelah itu dibaca lagi, diulang lagi, insya Allah ilmunya akan tertanam di sini. Tuh ya. Oke, next. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan, apa sih kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan pembelajaran? Oke. Waktu yang tepat. Kalau waktu yang tepat sebenarnya tergantung dari siswa itu sendiri ya, tergantung dari kalian kapan nyamannya kalian belajar. Apakah setelah sholat Isya ataukah kalian lebih suka pada saat dini hari sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh. Tapi yang pasti 30 menit dalam 2 kali sehari selama 6 hari itu akan lebih produktif. Jadi itu tadi pengulangan belajar tidak perlu lama-lama ya, cukup 30 menit 2 kali atau 1 jam sehari itu cukup. Tapi yang penting rutin kalian kerjakan terus selama itu, berulang dan terus berulang, itu juga efektif dibandingkan hanya 1 kali dalam semua materi kalian belajar hanya dalam 1 malam. Lalu pertanyaan berikutnya, hal apa saja sih Miss yang harus disiapkan sebelum mulai pelajaran? Oke, hal yang harus disiapkan ya. Sebenarnya itu tergantung dari, sebenarnya itu ada dari faktor diri kalian sendiri ya, faktor dari dalam diri kalian. Yang pertama intelijensi kalian, bakat kalian, kemudian minat, sikap belajar kalian akan seperti apa, kepribadian dan terutama kesehatan fisik. Itu yang paling penting adalah kesehatan fisik. Kemudian faktor dari luar, tentu saja yang bisa support, ada teman, ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat, dan juga ada sarana belajar dan juga media. Oke, lanjut ya. Ini ada pertanyaan, kira-kira apa saja hambatan yang terjadi dalam proses kegiatan belajar? Oke, hambatan. Sebelum Miss menjawab, Ya. menurut kalian sendiri hambatan ketika kalian belajar apa? Mungkin godaan dari HP sendiri gitu. Godaan dari HP. Godaan dari HP. Apalagi?
Kalau misalnya semakin banyak orangnya tuh semakin berisik gitu. Berarti hambatannya gangguan dari Iya, orang sekitar sekitar. ya. Oke, itu salah satunya. Itu berarti hambatan dari luar ya. Iya. Kalau hambatan itu terdiri dari dua. Ada hambatan dari dalam diri kalian sendiri dan dari luar. Dari dalam diri misalnya malas. Males, capek. Nah, itu suka menunda, lelah, tidak mampu bagi waktu, makanya buatlah jadwal itu ya. Disiplin, susah, kemudian tidak bisa memilih mana yang prioritas, mana yang tidak. Kemudian kalau faktor dari luar bisa dari orang tua, kemudian kondisi ekonomi orang tua, ajakan teman, ya kan? Iya, betul. Tuh. Kemudian gaya hidup teman mungkin, karena teman biasanya jam segini tuh jalan-jalan, masa saya diem aja di rumah, kan gitu ya. Kemudian juga pola atau budaya dari masyarakat, pengaruh media, ya, atau karena kalian pernah melanggar tata tertib sekolah, sarana belajar yang kurang memadai, mungkin itu juga adalah hambatan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu bagaimana sih Miss tips-tips atau kiat-kiat agar belajar itu sukses? Oke, tips atau kiat agar belajar kalian sukses. Oke, yang pertama itu motivasi diri. Jadi kalian harus punya motivasi dalam diri bahwa saya itu harus sukses. Tuh. Yang kedua, pandai membagi waktu. Seperti yang tadi dijelaskan kan, bahwa buatlah jadwal agar kalian bisa membagi waktu dengan tepat ya. Kemudian memilih prioritas. Disiplin jangan lupa ya. Menjaga kesehatan, harus mandiri, artinya jangan tergantung pada teman. Kalian harus mampu melakukan itu sendiri ya. Kemudian harus tuken dan ulet ya, tanggung jawab, kreatif juga, dan tentu saja interpersonalnya harus good, harus baik gitu ya. Itu mungkin tips yang bisa Miss berikan. Oke, selanjutnya kita ini ke pertanyaan yang sangat fenomenal, yaitu tentang SKS. Dimana SKS sendiri itu artinya sistem kebut semalam. Kebanyakan siswa itu pada ngelakuin sistem SKS itu gara-gara sering menunda-nunda waktu nih Miss. Jadi menurut Miss, bagaimana pendapat Miss tentang siswa yang melakukan sistem SKS tersebut? Oke, sistem kebut semalam ya, itu memang sering terjadi di siswa saat ini. Tapi kalau pengalaman Miss dulu sebagai pelajar itu, Miss tidak pernah SKS. Miss selalu belajar membagi waktu setiap hari. Bahkan kadang belajar itu, yaitu tadi pilih tempat yang nyaman. Kadang Miss memanjat pohon di dahan di atas pohon belajar seperti itu. Jadi kalau SKS itu tidak bagus ya, tidak baik secara kesehatan. Itu akan merusak otak ya, otak akan menjadi kram. Karena daya tampung otak itu kan terbatas. Jadi ketika dia menerima asupan materi yang begitu banyak, akhirnya otak akan stres. Kemudian kalian juga akan dipacu untuk begadang. Ingatan jangka panjang kalian nanti akan lemah. Jadi intinya otak kalian akan kram, akan stres. Akhirnya daripada belajar, akhirnya apa? Blank. Nah itu blank semua, udah tutup buku dan akhirnya tidur, tidak belajar. Jadi jangan pernah melakukan sistem kebut semalam ya gitu. Oke, terima kasih Miss Lili yang sudah membagikan ceritanya bersama kami semua. Sekarang kalian udah tahu kan cara belajar yang efektif itu gimana, dan kalian bisa menerapkannya sendiri di rumah masing-masing. Sekian aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi